Jelang laga final prematur Piala AFF 2022. Timnas Indonesia diragukan dan Thailand hadapi kesulitan. Brunei beri ancaman. Salam bola mata 11. Jelang bergulirnya pertandingan fase grup Piala AFF 2022. Tanggal 20 Desember tahun 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari tahun 2023, setidaknya ada 3 sorotan tajam publik sepak bola tanah air terhadap persiapan Timnas Indonesia jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Apakah Sintayong mampu mempersembahkan gelar juara untuk pertama kalinya untuk Indonesia dan atas namanya sendiri? Mengingat jika hanya mempersembahkan penampilan yang baik, bukan tahun ini saja Timnas Garuda di bawah besutan tangan STY, di semua level usia kondisinya terus membaik dengan peningkatan level permainan yang menjanjikan. Namun, sejak ajang Piala AFF 2020, di awal-awal kepelatihannya, STY sudah membuktikan kapasitasnya dengan membawa timnas ke partai final di ajang tersebut, meski faktor keberuntungan masih belum berpihak kepadanya. Meloloskan timnas senior ke Piala Asia 2023 di kandang Singapura dan membawa timnas U19 ke ajang Piala Asia U20 2023 adalah bukti tangan dingin STY bersama timnas Indonesia. Kegagalannya di ajang Piala AFF U19 tahun ini pun tak lepas dari ketidakberuntungannya, karena timnas Indonesia U19 dari 5 laga tak pernah terkalahkan, dengan mencatat 3 kemenangan dan 2 kali ditahan imbang rival berat ASEAN-nya, timnas Thailand dan Vietnam yang akhirnya menyingkirkannya dengan dugaan permainan tidak fair kedua tim di laga akhir grup A, demi memenangi head-to-head dengan tuan rumah Indonesia. Jalan terjal pun harus dihadapi STY dan timnas Indonesia, kala tragedi berdarah Kanjuruhan terjadi yang berdampak kemelut di tubuh PSSI dan sejumlah kendala persepakbolaan dalam negeri. Sorotan publik pun semakin menguat, dan keraguan pun mulai didengungkan, menjelang 1 bulan laga Piala AFF digelar, di tengah ketidakpastian sepak bola tanah air. Dikumpulkan dari berbagai sumber media sosial dan pemberitaan hangat di berbagai situs berita lokal, 3 hal yang tengah menjadi sorotan, yaitu 1. Liga belum bergulir. Kompetisi sepak bola Indonesia hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kapan akan bergulir pasca tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan korban jiwa. Tidak bergulirnya kompetisi sangat berpengaruh terhadap mental dan kondisi fisik pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF Desember akhir tahun ini. 2. Belum ada TC. Bergulirnya ajang Piala AFF tinggal menghitung hari, namun skuad Garuda belum juga melakukan pemusatan latihan sebagai bentuk persiapan timnas Indonesia. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kekompakan para pemain dalam memahami taktik yang akan diterapkan pelatih saat melakoni laga. Sejauh ini Ketum PSSI Muhammad Iryawan baru sepihak menginformasikan ke publik, bahwa timnas senior akan melakukan TC di Bali tanpa didampingi STY yang masih fokus mengawal TC timnas U20 di luar negeri, dan hanya mengutus asisten-asistennya untuk mendampinginya. Apakah kedalaman skuad Merah Putih bisa teruji tanpa uji coba untuk memanaskan mesin jelang laga pertama kontra Kamboja tanggal 23 Desember tahun 2022 di negeri sendiri? Mengingat 2 laga terakhir melawan timnas Curaçao sudah berlalu terlalu lama, dan formasi timnas senior pun tidak dijamin 100% komplit. Belum lagi perizinan pemain-pemain abroad di liga-liga Eropa tampaknya menjadi abu-abu, mengingat Piala AFF 2022 bukan merupakan ajang resmi yang masuk kalender FIFA. 3. Stadion home base telah ditentukan. PSSI pun sudah menentukan stadion yang akan digunakan sebagai laga kandang timnas Indonesia saat melakoni laga di Piala AFF 2022. Menurut laporan dari Menpora, Zainuddin Amali, PSSI telah menyodorkan 2 stadion yang rencananya akan digunakan oleh skuad Garuda saat melakoni laga kandang, yaitu Stadion Pakansari Bogor dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi sebagai markas timnas Indonesia. Namun publik sedikit kecewa mengingat, selain 2 stadion tersebut masih ada beberapa stadion yang kualitasnya lebih bagus dari 2 stadion tersebut. Hal yang menjadi alasan PSSI dan Kemenpora, merujuk pada beberapa stadion utama seperti JIS atau SUGBK yang sudah mendapat rekomendasi FIFA untuk digunakan laga Piala Dunia U20 2023, tidak diperkenankan untuk laga lain karena menuju tahap renovasi. Kondisi yang sama namun berbeda sedang dialami timnas Thailand saat ini. Kondisi yang sama tengah dialami pelatih timnas Gajah Perang Alexandre Polking, yang mengalami kesulitan mempersiapkan materi pemain terbaik buat skuad Thailand yang akan dibawa ke Piala AFF, karena terkendala izin klub masing-masing pemain. Alasan klub-klub Liga Thailand cukup dimaklumi oleh Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT. Pertama, Liga Thailand akan kembali bergulir bertepatan dengan laga Piala AFF 2022 dimulai, tanggal 20 Desember tahun 2022. Kedua, Piala AFF 2022 tidak masuk kalender resmi FIFA. Sedianya Alexandre Polking tak tanggung-tanggung, telah memanggil 75 pemain untuk diseleksi menjadi 23 pemain yang akan didaftarkan ke panitia Piala AFF.
Namun hanya 40 pemain yang mendapat restu klubnya. Hal ini membuat ketar-ketir Polking untuk bisa mempertahankan gelar tahun ini. Terlebih mereka pun harus melakoni laga final prematur melawan timnas Indonesia di kandangnya, negara yang mereka hadapi di partai final Piala AFF 2020. Kesulitan yang sama bakal terjadi. Pemain-pemain abroad timnas Gajah Perang pun terancam tak bisa perkuat negaranya. Di momen lain, pesaing Thailand dan Indonesia yang baru saja melakukan laga playoff untuk menentukan satu slot di grup A, Brunei Darussalam unggul telak secara agregat dari Timor Leste, 6-3. Leg tanggal 5 November tahun 2022 mereka membungkam Timor Leste 6-2, dan kalah 1-0 di leg 2 tanggal 8 November tahun 2022. Kedua laga digelar di Brunei, mengingat Timor Leste belum memiliki home base yang memadai. Sinyal ancaman yang diberikan timnas Brunei buat Thailand dan Indonesia, yang akan mereka hadapi di kandangnya. Brunei terlebih dahulu menjamu Thailand di laga pembuka tanggal 20 Desember tahun 2022, kemudian menjamu timnas Indonesia tanggal 26 Desember tahun 2022. Sinyal ancaman diberikan skuad pelatih berkebangsaan Spanyol Mario Rivera Campesino ini, bagi timnas Thailand dan Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mempersiapkan skuadnya jelang laga grup A Piala AFF 2022. Bravo Timnas Indonesia!